Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan pada hari ini Kamis 30 April 2020 tertulis di 1 Timotius pasal 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara yang terkasih, ada banyak alasan kenapa kita harus mengucap syukur. Tentu dalam setiap peristiwa kehidupan yang kita alami, peristiwa apapun itu, Alkitab mengajar kita untuk senantiasa bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Paulus dalam nas kita ini menuliskan suratnya kepada Timotius yang berisi tentang ucapan syukur atas karunia Tuhan. Apa yang menjadi alasan Paulus bersyukur? Dari nas kita belajar dari dua hal. Yang pertama, Paulus merasakan bahwa kekuatan yang ada pada dirinya bukanlah dari dirinya sendiri, bukan pula dari kemampuan dan kebolehannya. Ia sadar bahwa kekuatan yang ia miliki berasal dari Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Pengalaman hidup Paulus tentu menjadi khotbah. Paulus merasakan kekuatan Tuhan dalam dirinya dikala ia dicaci maki, dikala ia difitnah dan dituduh sebagai pengajar sesat. Ketika ia ditolak dalam komunitasnya, ketika ia tidak dapat makan dan minum, ketika ia merasakan sakit penyakit yang tak kunjung juga sembuh, bahkan dikala ia di dalam penjara. Paulus bersaksi bahwa Tuhan terus menguatkannya. Itu sebabnya Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita belajar untuk bersyukur dalam segala hal. Mari bersyukur di saat sakit penyakit belum juga sembuh. Bagi jemaat Tuhan sakit menahun, Paulus menjadi teladan di saat ia merasakan sakit dalam tubuhnya. Ia bersaksi bahwa kasih karunia Tuhanlah yang menyembuhkannya. Kesembuhan fisik bukan lagi yang terutama baginya, melainkan kesembuhan yang kekal telah diraihnya. Bersyukur walau harus duduk di kursi roda, bersyukur walau anak-anak jauh, mereka tidak dapat hadir cepat untuk mengobati rasa rindu. Bersyukur walau sampai saat ini kita belum bisa berjumpa dan bertemu dan beribadah di gereja. Bersyukur dalam kesempatan saat ini kita lebih banyak berinteraksi dengan keluarga di rumah. Bersyukur untuk anak-anak yang masih bisa belajar dan ujian online di rumah. Hanya kekuatan dari Tuhan kita mampu memenangkannya. Dengan menyadari bahwa saat Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, sadar bahwa Ia peduli dan hadir di tengah keluarga dan peristiwa yang engkau alami saat ini, maka di situ kita mampu bersyukur. Alasan yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan melayakkan Paulus dan menjadikan dia pelayan, bahkan rasulnya. Saudara, Paulus sadar bahwa sebenarnya ia tidak layak dan tak pantas menjadi hamba Tuhan. Kenapa? Kita bisa membaca di ayat 13. Setelah nas ini, Paulus berkata seperti ini, bahwa tadinya ia adalah seorang penghujat, seorang penganiaya yang ganas. Paulus hendak berkata bahwa dirinya adalah pendosa besar, penjahat yang lalim. Namun dengan perjumpaannya dengan Tuhan, dia menerima kasih karunia. Tuhan menganggapnya setia dan menjadikan Paulus menjadi hambanya. Paulus telah menerima kehidupan yang baru. Ia memberitakan kabar keselamatan, ia berkhotbah, bahkan ia juga mengajar. Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni dan melayakkannya.
Saudaraku yang terkasih, kita semua adalah orang yang berdosa. Pengakuan akan keberdosaan kita di hadapan Tuhan sangatlah perlu. Sebenarnya kita tidak pantas menjadi anak-anak Tuhan. Bila kita merenungkan semua perbuatan kita, siapakah kita di hadapan Tuhan sehingga Ia rela mati dan menjadikan kita anak-anaknya? Oleh karena itu, mari kita bersyukur untuk itu. Sebagai ungkapan syukur kita atas pengampunan yang kita terima dari Tuhan, marilah kita menjadi pemaaf dan pengampun. Sekali lagi, menjadi pemaaf dan pengampun. Dengannya, Paulus menerima tugas yang mulia. Tuhan mempercayakannya menjadi pelayannya. Hal yang sama juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Hari ini kita dipercayakan Tuhan menjadi anak-anaknya. Saudara dan saya dipercayakan Tuhan untuk tugas-tugas mulia. Saudara yang terkasih, ingatlah bahwa Tuhan menerima engkau apa adanya. Tetapi ingat juga bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita seadanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami untuk bersyukur dalam segala hal. Bersyukur karena Engkau mengampuni kami. Bersyukur karena Engkau memelihara kehidupan kami. Bersyukur karena Engkau memanggil kami dalam pelayanan di tengah-tengah gereja dan di tengah-tengah keluarga. Maka kami terpanggil untuk mengampuni dan setia menjadi alat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, dari anak-anak sekolah minggu sampai lansia. Sembuhkan ya Tuhan para jemaat yang sakit. Berikan kekuatan kepada jemaat yang bergumul. Mampukan kami untuk tetap menjadi alat-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.